Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, kelompok A241-1995, kelas C, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Fisika Matematika 3. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Syamsul Riwal, SPD, MPD. Nah, teori yang pertama yaitu teorema residu. Bentuk teorema residu dinyatakan integral tertutup fungsi fz dz sama dengan 2pi kali i dikali jumlah residu dari fz di dalam C. Integral tersebut dihitung dengan arah berlawanan jarum jam pada kurva C. Kemudian metode penentuan residu. Yang pertama yaitu dengan menggunakan deret Laurent. Deret Laurent dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan nilai residu fungsi tersebut di suatu titik. Contohnya, suatu fungsi kompleks fz sama dengan e pangkat z per z kurang 1. Tentukan residu dari fz di z sama dengan 1. Nah, bila fungsi E pangkat Z diekspansikan dalam deret pangkat Z sama dengan 1, maka diperoleh E pangkat Z per Z kurang 1 sama dengan E kali E pangkat Z kurang 1 per Z kurang 1 sama dengan E per Z kurang 1. 1 tambah Z kurang 1 ditambah Z kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah titik-titik dan seterusnya sama dengan E per Z kurang 1 ditambah E ditambah titik-titik dan seterusnya. Karena residu pada Z sama dengan 1 diperoleh koefisien 1 per Z kurang 1, maka berarti R1 sama dengan E. Kemudian yang kedua, kutub tunggal. Jika suatu fungsi kompleks fz mempunyai kutub sederhana pada Z sama dengan Z0, maka residu pada titik tersebut diperoleh dengan mengalihkan fungsi fz dengan z kurang z0, kemudian hitung nilainya pada z sama dengan z0. Rumusan umumnya dapat ditulis R z0 sama dengan limit z sampai z0, z kurang z0 kali fz. Contohnya hitunglah R minus 1/2 dan R5 untuk fungsi kompleks yang dinyatakan dengan fungsi fz sama dengan z per 2z tambah 1 dikali 5 kurang z. Untuk menghitung residu di titik z sama dengan minus 1/2, maka fungsi fz tersebut dikalikan z tambah 1/2 diperoleh z tambah 1/2 kali fungsi fz sama dengan Z tambah 1/2, Z per 2Z tambah 1 dikali 5 kurang Z sama dengan Z per 2 dikali 5 kurang Z. Nah, substitusi pada Z sama dengan 1/2 diperoleh R minus 1/2 sama dengan 1/2 dikali 5 tambah 1/2 sama dengan 1 per 22. Cara yang sama juga dilakukan untuk menghitung residu di titik Z sama dengan 5. Z dikurang 5 dikali FZ sama dengan Z kurang 5 dikali Z per 2Z tambah 1 dikali 5 kurang Z sama dengan minus Z per 2Z tambah 1. Nah, R5 sama dengan Z per 2Z tambah 1 sama dengan minus 5 per 11 atau Z sama dengan 5. Kemudian dengan menggunakan kutub ganda. Jika fungsi fz mempunyai kutub dengan orde n, untuk memperoleh nilai residu pada z sama dengan 0, dikalikan fungsi fz sama dengan z kurang z0 pangkat m, di mana m adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan orde n.
Kemudian didiferensialkan hasilnya M dikurang 1 kali. Lalu dibagi dengan M kurang 1 faktorial. Dan hitung hasil akhirnya dengan mensubstitusi Z sama dengan Z0. Contoh, tentukan residu dari fungsi fz sama dengan Z sin Z per Z kurang Pi pangkat 3 di titik Z sama dengan Pi. Nah, gunakan M sama dengan 3 untuk mengeliminasi penyebut. Artinya, kalikan fungsi fz dengan Z kurang Pi pangkat 3, sehingga diperoleh Z kurang Pi pangkat 3 dikali fungsi fz sama dengan Z kurang Pi pangkat 3 dikali Z sin Z per Z kurang Pi pangkat 3 dikurang Z sin Z. Didiferensialkan 2 kali dan selanjutnya dibagi 2 faktorial, sehingga diperoleh Rp sama dengan nilai mutlak 1/2 faktorial D kuadrat per DZ kuadrat dikali Z sin Z, mana Z sama dengan Pi, sama dengan 1/2 nilai mutlak minus Z sin Z tambah 2 cos Z, di mana Z sama dengan Pi sama dengan minus 1. Kemudian diferensial transformasi Laplace. Andaikan fungsi ft kontinu untuk t lebih dari sama dengan 0, maka fungsi fs sama dengan integral dari 0 sampai t, e pangkat minus st dikali fungsi ft dt. Jika diturunkan terhadap s, maka f aksen s sama dengan minus integral 0 dari 0 sampai t, e pangkat minus st tft dt sama dengan minus LTFT. Nah, di sini ada 3 rumusan umum dari diferensial transformasi Laplace. Nah, ada contohnya yaitu hitung LT cos BT dan LT sin BT. Nah, L cos BT sama dengan S per S pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan fungsi Fs. LT cos BT sama dengan minus DS minus D per DS dikali S per S pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 per B pangkat 2 per, maksud saya, S pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per S pangkat 2 ditambah B pangkat 2 kuadrat. Kemudian L sin BT sama dengan B per sin per S pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan fungsi Fs. Kemudian L T sin BT sama dengan minus D per DS dikali B per S pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 2BS per S pangkat 2 ditambah B pangkat 2 kuadrat. Kemudian di sini ada fungsi tangga satuan. Nah, fungsi tangga satuan yang disebut juga dengan fungsi Heaviside. Satuan didefinisikan oleh fungsi UT kurang A sama dengan 0 jika T kurang dari A, kemudian 1 jika T lebih dari sama dengan A. Nah, bisa kita lihat gambar fungsi tangga satuan di bawah ini untuk fungsi U, T kurang A. Secara umum, fungsi tangga yang bernilai 0 bila T kurang dari A dan fungsi F T kurang A bila T lebih dari A diberikan oleh fungsi GT sama dengan 0 jika T kurang dari A, kemudian Ft kurang A jika T lebih dari sama dengan A. Dalam bentuk fungsi tangga satuan, fungsi UT kurang A, fungsi GT dinyatakan oleh Ft kurang A, UT kurang A. Dengan demikian, fungsi di atas ditulis menjadi fungsi T kurang A dikali fungsi T kurang A sama dengan 0 jika T kurang dari A, kemudian Ft kurang A jika T lebih dari sama dengan A. Kemudian ada teorema konvolusi. Andaikan fungsi Ft dan Gt terdefinisi untuk T lebih dari sama dengan A memenuhi konsistensi transformasi Laplace sedemikian sehingga L fungsi Ft sama dengan fungsi Fs dan L fungsi Gt sama dengan fungsi Gs. Transformasi Laplace fungsi yang didefinisikan oleh fungsi Ht sama dengan
FOG dikali T diberikan oleh fungsi HS sama dengan L. FOG dikali T sama dengan LF dikali LG sama dengan FSGS. Akibatnya bila fungsi HT sama dengan L pangkat minus 1 HS dengan HS sama dengan FSGS, maka fungsi HT diberikan oleh HT sama dengan L pangkat minus 1 HS sama dengan L pangkat minus 1 FSGS sama dengan FT 0 HT. Sama dengan integral dari 0 sampai T FZ dikali fungsi GT kurang Z dz. Kemudian di sini ada contoh, carilah fungsi HT jika HS sama dengan 1 per S pangkat 2 dikali S kurang A pangkat 2. Mengingat L pangkat minus 1, 1 per S pangkat 2 sama dengan T, L pangkat minus 1 dikali 1 S kurang 1 pangkat 2 itu sama dengan TE pangkat AT. Nah, HT sama dengan integral dari 0 sampai T, ZE pangkat AZ dikali T kurang Z dz. Sama dengan T dikali Z per A dikurang 1 A pangkat 2, kemudian dikali E pangkat AZ dari 0 sampai T. Kemudian dikurang dengan Z kuadrat per A, dikurang 2Z per A pangkat 2 ditambah 2 per A pangkat 3. Dikali E pangkat AZ dari 0 sampai T. Sama dengan 1 per A pangkat 3 dikali AT tambah 2 ditambah E pangkat AT per A pangkat 3 dikali AT kurang 2. Kemudian persamaan integral. Persamaan integral biasanya diberikan oleh persamaan fungsi YT sama dengan fungsi FT ditambah integral dari A sampai B, fungsi KUT dikali fungsi YU DU. Kasus khusus persamaan integral yaitu YT sama dengan fungsi FT tambah integral dari 0 sampai T, fungsi K T kurang U dikali fungsi YU DU. Kemudian fungsi KUT sama dengan K T kurang U disebut kernel dalam bentuk konvolusi ditulis. Fungsi YT sama dengan fungsi FT ditambah fungsi KT dikali fungsi YT dengan transformasi lattice solusi persamaan integral diberikan oleh L fungsi YT sama dengan L fungsi FT tambah L fungsi KT dikali fungsi YT. Nah, fungsi YS sama dengan fungsi FS tambah KS YS. 1 dikurang KS YS sama dengan, maksud saya tadi dikalikan 1 kurang KS YS sama dengan FS. Jadi persamaan pembantunya adalah YS sama dengan FS per 1 kurang KS. Solusi persamaan integral adalah YT sama dengan L pangkat minus 1 dikali FS per 1 kurang KS. Kemudian fungsi delta Dirac. Dalam mekanika kita mempertimbangkan gagasan gaya impulsif seperti pukulan palu yang berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Kita biasanya tidak tahu bentuk pasti dari fungsi gaya Ft. Jadi kita melanjutkan sebagai berikut. Biarkan gaya impulsif Ft yang berlangsung dari T sama dengan 0, dari T sama dengan T0 hingga T sama dengan T1 diterapkan pada masa M. Maka menurut hukum Newton yang kita miliki, bisa kita lihat pada persamaan 7.1 ini, yaitu integral dari T0 sampai T1, fungsi Ft dt sama dengan integral T0 sampai T1, maksud saya sama dengan integral T0 sampai T1, M dV per dt dt. Sama dengan integral V0 sampai V1, M dV sama dengan M dikali V kurang 1, M dikali V1 kurang V0.
Kemudian pertimbangkan persamaan diferensial pada persamaan 7.2 ini, yaitu Y pangkat M tambah omega 2 omega kuadrat Y sama dengan fungsi Ft, di mana Y0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0. Persamaan ini dapat menggambarkan osilasi massa yang ditangguhkan oleh pegas atau rangkaian listrik seri sederhana dengan resistansi yang dapat diabaikan. Mari kita asumsikan bahwa sistem awalnya diam, Y0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0. Maka anggaplah bahwa pada T sama dengan T0 massa terpukul pukulan tajam atau gelombang arus pendek tiba-tiba dikirim melalui sirkuit listrik. Nah, fungsi Ft mungkin salah satu dari yang ditujukan pada gambar 7.2 hingga 7.4 nanti, atau fungsi serupa lainnya. Mari kita selesaikan persamaan 7.2 dengan fungsi Ft dengan salah satu fungsi pada gambar 7.3, yaitu fungsi T sama dengan NE pangkat minus N dikali T kurang T0, di mana T kurang dari T0 menggunakan transformasi Laplace. Kemudian ada tabel transformasi Laplace. Bisa kita lihat di sini ada beberapa transformasi Laplace yang dapat kita gunakan untuk mempermudah menyelesaikan soal tentang transformasi Laplace. Kemudian inverse transformasi Laplace, andaikan bahwa fungsi Fs sama dengan Lf. Menyatakan transformasi Laplace dari fungsi Ft. Fungsi f yakni L pangkat minus 1 Fs disebut inverse transformasi Laplace Fs sehingga Ft sama dengan L pangkat minus 1 Fs. Jika diketahui L pangkat minus 1 Fs sama dengan Ft, maka L pangkat minus 1 F dikali S kurang A sama dengan E pangkat AT Ft. Contohnya yang pertama, Fs sama dengan 3 per S kurang 2 dikurang 4 per S tambah 3. Ft sama dengan 3L pangkat minus 1 dikali 1 per S kurang 2 dikurang 4L pangkat minus 1 dikali 1 S tambah 3. Sama dengan 3E pangkat 2T sama dengan 4E pangkat minus 3T. Kemudian yang kedua yaitu Fs sama dengan 4S per S pangkat 2 tambah 9 sama tambah 3 per S pangkat 2 ditambah 4. Ft sama dengan 4L pangkat minus 1 dikali S pangkat 2 ditambah 9 ditambah 3L pangkat minus 1 dikali 1 per 1 pangkat 2 tambah 4. Sama dengan 4 cos 3T tambah 3 per 2 sin 2T. Untuk kasus 1, faktor Qs linear tidak berulang. Misalkan Fs sama dengan Ps per Qs dan Fp sama dengan L pangkat minus 1 Ps per Qs. Bila mana Qs sama dengan S kurang A1 dikali S kurang A2 dan seterusnya sampai S kurang AN. Tulislah Fs menjadi Ps per Qs sama dengan A1 per S kurang A1 ditambah A2 per S kurang A2 ditambah titik dan seterusnya. Nah, AI sama dengan PS per Q aksen S, di mana S sama dengan AI sama dengan S kurang AI PS per QS, di mana S sama dengan AI. Nah, fungsi Ft sama dengan A1 L pangkat minus 1 dikali 1 per S kurang A1 ditambah titik-titik dan seterusnya. Sama dengan A1 E pangkat A1T tambah A2E pangkat A2T ditambah titik-titik sampai AN E ditambah AN pangkat ANT. Contohnya, Fs sama dengan 4S tambah 3 per S pangkat 2 dikurang 7S ditambah 12 sama dengan 4S tambah 3 per S kurang 3 dikali S kurang 4. Sama dengan
A per S kurang 3 tambah B per S kurang 4 sama dengan A dikali S kurang 4 ditambah B kali S kurang 3 per S kurang 3 dikali S kurang 4. FT sama dengan L pangkat minus 1 dikali 4S tambah 3 per S2 kurang 7S tambah 12 sama dengan 19 L pangkat minus 1 dikali 1 per S kurang 4 dikurang 15 L pangkat minus 1 dikali 1 per S kurang 3 sama dengan 19 E pangkat 4T dikurang 15 E pangkat 3T. Untuk kasus kedua, faktor QS linear berulang. Misalkan VS sama dengan PS per QS dan FT sama dengan L pangkat minus 1 PS per QS. Bila mana QS sama dengan S kurang A pangkat M, di mana M kurang dari N. Tulislah FS menjadi PS per QS. PS sama dengan PS per S kurang A pangkat M. Sama dengan AM per S kurang A pangkat M. Ditambah AM kurang 1 sama per S kurang A pangkat M kurang 1 ditambah seterusnya sampai A1 per S kurang A. Kemudian AM sama dengan S kurang A pangkat M PS per QS, di mana S sama dengan A. AK sama dengan 1 per M kurang K faktorial dikali DM D pangkat M kurang K dikali S kurang A pangkat M PS per DS pangkat M kurang K, di mana S sama dengan A. Nah, kemudian untuk FT sama dengan AM L pangkat 1 pangkat minus 1 dikali 1 per S kurang A pangkat M ditambah AM kurang 1 L pangkat minus 1 dikali 1 per S kurang A pangkat M kurang 1 dan seterusnya sampai A1 L pangkat minus 1 dikali 1 per 1 kurang A. Sama dengan E pangkat AT dikali AM. Dikali AM kemudian dikali T pangkat M kurang 1 per M kurang 1 faktorial ditambah AM kurang 1 dikali TM dikali T pangkat M kurang 2 per M kurang 2 faktorial ditambah titik-titik sampai A2 tambah T tambah A1. Kemudian di sini ada juga tabel transformasi Laplace, di mana tabel ini juga akan mempermudah kita untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan transformasi Laplace. Contoh, hitung fungsi FT dari Fs sama dengan S pangkat 2 kurang 8 per S pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 kuadrat. Kemudian tulislah Fs menjadi Fs sama dengan S pangkat 2 per S pangkat 2 tambah 4 kuadrat dikurang 8 per S pangkat 2 tambah 4 kuadrat. Jadi, Ft sama dengan L pangkat minus 1 dikali S pangkat 2 per S pangkat 2 tambah 4 kuadrat dikurang L pangkat minus 1 dikali 8 per S pangkat 2 tambah 4 kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 2 dikali sin 2T tambah 2T cos 2T dikurang 8 kemudian dikali 1 per 2 kali 2 pangkat 3 dikali sin 2T dikurang 2T cos 2T sama dengan minus 1/4 sin 2T tambah 3 per 2T cos 2T. Laplace integral fungsi. Andaikan fungsi Ft kontinu untuk T lebih dari sama dengan 0 dan L Ft sama dengan Fs adalah transformasi Laplace dari Ft. Transformasi Laplace integral fungsi Ft kontinu diberikan oleh L integral dari 0 sampai T fungsi Fu du sama dengan 1 per S Fs. Sebagai akibatnya L pangkat minus 1 dikali 1 per S, Fs sama dengan integral dari 0 sampai T,
fungsi FUDU. Kemudian rumus di atas berguna untuk menghitung inverse Laplace. Nah, di sini ada 1 per S pangkat N dikali Fs sama dengan 1 per S pangkat N kurang 1 dikali 1 per S dikali Fs. Contohnya, hitung fungsi Ft dari Fs sama dengan 1 per S pangkat 2 dikali S pangkat 2 tambah 4. Mengingat L pangkat minus 1 dikali 1 per S pangkat 2 tambah 4 sama dengan 1 per 2 sin 2T. Maka L pangkat minus 1 dikali 1 per S dikali 1 per S pangkat 2 tambah 4 sama dengan integral dari 0 sampai 2 dikali 1 per 2 sin 2U DU. Dan 1 per 4 dikali 1 kurang cos 2T. L pangkat minus 1 dikali 1 per S pangkat 2 dikali S pangkat 2 tambah T sama dengan L pangkat minus 1 per S dikali 1 per S dikali S pangkat 2 tambah 4 sama dengan 1 per 4 integral dari 0 sampai T 1 dikali 1 kurang cos 2U DU sama dengan 1 per 4U dikurang 1 per 2 sin 2U dari 0 sampai T, sama dengan 1 per 4T dikurang 1 per 8 sin 2T. Ya, baiklah, itu tadi beberapa materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam pemaparan materi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.